Kalau Gen Z ini kan memang lebih suka dengan di media sosial ya Prof. Bahkan dia dengarkan kajian agama pun dari media sosial. Apakah itu tidak rentan akan nantinya terjerumus dengan agama sesat gitu Prof? Sangat bisa terjadi ya. Karena itu perlu teman dialog. Karena kadang-kadang di internet itu kan sepihak aja, one way, single helix ya kan. Nah kita kan double helix. Double helix itu ada dialog antara guru dengan murid gitu ya. Nah, kalau hanya mengandalkan digital, agama digital sekarang kan istilahnya, itu agama digital, pokoknya apapun semuanya bisa diselesaikan oleh data. Ya, big data itu apapun yang kita akan minta, apalagi dengan sekarang ini muncul apa yang disebut dengan artificial intelligence ya kan. Itu lebih canggih daripada otak manusia sesungguhnya itu kalau ya paling tidak menurut saya loh ya, kita perlu waktu untuk berpikir menemukan suatu rumus yang sedemikian aplikatif ya. Tetapi kalau kita lihat kecanggihan dari generasi Z ini dalam tempo yang sangat singkat bisa menampilkan. Contohnya di tempat saya, pesantren saya itu ya, walaupun di kampung, tapi dosennya dari Mesir. Misalnya usul fikih ngajar Wahbah Zuhail 2 jilid usul fikihnya. Ya. Jadi Wahbah Zuhail itu seolah-olah membaca bukunya, tapi itu diganti bahasanya, dia bahasa Indonesia kan. Mulutnya itu ngomong bahasa Arab di sana, tetapi yang keluar terjemahan daripada buku yang dibacanya. Itu kan. Suaranya mirip, intonasinya mirip, dan seterusnya. Bernapasnya pun seperti orang Indonesia kan. Ya, misalnya saya ini, ya teman-teman membaca di YouTube saya tuh, oh ini intonasinya Pak Nasar gini, ini bernapasnya sekian lama, oh ini ketika membaca huruf-huruf tertentu begini. Komputer bisa meniru itu ya. Jadi begitu. Ini buku saya. Nah buku saya itu dibaca oleh komputer melalui e-library itu. Jadi seolah-olah saya membaca buku itu kan. Intonasi saya membaca di situ. Seperti itu yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Nah apalagi namanya bikin makalah kan. Bikinkan, jangankan makalah, disertasi. Bikinkan disertasi tentang apa misalnya. Islam dan lingkungan hidup. Dalam tempo 10 menit itu bisa keluar langsung semua ya Bro. 200 halaman bisa dibikin dengan footnote yang berbagai macam bahasa itu. Kenapa? Kan bekerjanya dalam big data, sistem data yang sangat cepat itu. Nah, bikinkan saya disertasi yang tidak bisa dibaca oleh mesin pendeteksi plagiator. Ya, dia bisa bikin, membuat, ya dia baca, oh gaya bahasanya Pak Nasar begini. Ya, dialeknya begini. Tidak ada yang bisa palsukan karena itu adalah kreasi saya. Padahal itu komputer yang merekayasakan. Nah inilah dalam rangka apa ya, mencari guru untuk belajar agama ini juga harus tetap hati-hati menurut saya ya. Karena komputer itu menawarkan sesuatu perbandingan. Perbandingan itu kadang-kadang kan disimpulkan ya, disingkat. Pada di situ ada penjelasannya lebih dalam, cuma yang ditampilkan sedikit seimbang dengan yang kiri ini kan. Nah, itu bisa menimbulkan satu misinterpretasi, misunderstanding. Nah, akhirnya kesimpulan kita bisa salah. Maka itu memang jangan mencari enak-enaknya, pokoknya semuanya bisa diselesaikan. Kadang-kadang komputer itu dia tidak menampilkan detailnya, hanya menampilkan conclusion-nya kan. Nah, conclusion itu kan bisa salah, tergantung dari niat orang yang membacanya. Stressing point-nya saya apa misalnya. Saya dalam perspektif Islam, maka yang saya akan tahu itu pendekatan Islamnya. Tapi kalau perspektifnya lingkungan hidup ya nggak ada urusan dengan agamanya, dia penekanannya lain. Nah, jadi inilah bedanya. Nah, saya kira secanggih apapun artificial intelligence itu, dia tidak mampu menyuguhkan sesuatu yang sesuai dengan emosinya orang yang membacanya gitu. Baik.